lagi Ustaz tampilannya ini. Oh, ada Baik, lagi. baik. Baik, sebentar. Ini sepertinya sinyal di Ana agak ini. Taskunu. Udah ada lagi. Udah ada. Baik, tafadhal. Apa Nana ulangi, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyal mator. Nah. Wa aina taskunu anta? Nah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Naam, askunu fi bait. Lanjut. Hal ini bawahnya belum Ustaz. Wahal taskunu fi baitin? Askunu fi apa namanya? Sakti. Syaqatin. Ini agak buram Ustaz di HP ana. Askunu fi Syaqatin. Syaqatin. Nah. Askunu fi Syaqatin. Total? Hilang lagi Ustaz tampilannya ini hilang. Mas Budi hilang juga? Aman. Tempat Ana ini jelas ini gambarnya. Oh, nah, ini muncul. Ma raqmu sakotika? Wa ma raqmu baitika? Ini belum dibaca. Oh, naam. Askunu fi. Oh, nah, udah Ustaz, yang atas. Ini yang Hasan terakhir ini angka 5. Angka 5. Oh, naam. Hasan. Nah. Hasan. Wa ma raqmu baitika? Baik, Hasan itu ada angka 5 ya, berarti khamsah. Berarti kan ma raqmu syaqatika khamsah wa ma raqmu baitika. Nah, seperti itu. Nah, Ustaz. Betul? Bisa diulang lagi Mas Agus? Tis'ah. Baik. Baik ya, ikhwah. Mas Budi, apakah di Ana putus-putus juga suaranya? Ustaz suaranya jelas sih Ustaz. Gambarnya? Gambar jelas juga. Cuman ini agak buram dikit lah. Mungkin sinyal di Ustaznya juga ada gangguan. Apa namanya ya? Tulisannya agak buram. Di Ana ya? Memang suaranya tulisannya memang agak buram. Baik, coba Ana ulangi lagi. Masih sama? Ini terlihat Mas Budi ya, yang besar ini? Terlihat, cuman memang nggak seperti kayak biasanya, nggak sejelas biasa. Begitu. Baik. Kenapa ya? Betul Allah. Baik, ala kulli hal. Kita sambil murajaah dan sambil membaca. Jadi Ahmad dan Hasan saling mengucapkan salam. Kemudian Ahmad tanya, aina taskun? Sakana yaskunu. Kaidah yang kemarin, ketika taskun berarti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kaidah tak. Ketika di awal pakai tak, fadl Pak Ganda. Kamu laki-laki. Untuk domir anta Ustaz. Nah, untuk domir anta ataupun untuk kamu laki-laki. Nah, tinggal artinya. Nah, kita yang pertama harus tahu dulu kaidahnya, yaitu apa? Ketika ada tak di awal, itu ada dua kemungkinan. Yang paling urgent di sini apa? Aina taskun, berarti kan lawan bicara, berarti laki-laki. Di mana kamu? Nah, tinggal taskun ini apa artinya? Sakana yaskuru artinya adalah tempat tinggal. Di mana tempat tinggalmu? Nah, atau di mana kamu tinggal itu juga boleh. Sejenisnya juga boleh. Di mana tempat tinggalmu atau di mana kamu tinggal juga boleh. Baik, ada yang bisa bantu jawab?
ketika menginginkan dia sedang tinggal, berarti bagaimana? Ada yang bisa bantu angkat tangan? Dari taskunu menjadi betul Pak Pergaganda? Domir ana askunu Ustaz. Untuk dia Untuk Untuk dia dia? yaskunu Ustaz. Yaskunu. Yaskunu, mumtaz. Untuk dia yaskunu. Intinya ya ikhwah, sebagaimana kemarin kita sudah murojaah, taskunu ini adalah fi'il mudhari' yang di sini ada tak di awalnya yang menunjukkan arti kamu laki-laki, kamu laki-laki. Ketika diganti dengan dia laki-laki, tempat tinggal atau sedang tinggal, maka menggunakan ya yaskunu. Baik, ini di antara contoh. Hasan menjawab, askunu fi hayyil matar. Askunu, dari taskunu menjadi askunu. Berarti apa? Aku sedang tinggal. Tadi kamu sedang tinggal di mana taskun? Di mana tempat kamu tinggal? Tak, pakai tak. Kemudian dijawab dengan askunu. Karena apa? Menjawab pertanyaan tadi. Askunu fi hayyil matar. Fi sudah jelas artinya di ya. Hayyi itu artinya kompleks. Hayyi artinya kompleks. Hayyi artinya kompleks ini. Nah, perlihatkan. Apakah masih buram Mas Budi? Ini lebih jelas, Ustaz. Sudah lebih jelas. Kenapa ya? Apa perlu di ini coba? Baik. Hayyi ini artinya hayyi karena ini ada fi, kemarin sudah kita ini ya. Fi, min, ila, ketika ada huruf itu apa? Akhirnya harus dikasrah atau dijar kalau dalam bahasa Arabnya, dijarkan, dikasrohkan ini. Artinya apa? Hayyi kompleks. Ya, kalau di kita bisa diartikan perumahan atau juga bisa diartikan dengan RT. Ya, sefleksibel mungkin di kita lah. Kalau mungkin kita di desa, kompleks nggak ada hampiran ya. Tapi kalau dusun masuk ke hayy. Dusun masuk ke hayy. Intinya kalau di suatu perkotaan mungkin hayy masuk ke kompleks. Al-mator ini harus kita pahami ya ikhwah ya. Al-mator ini toknya panjang. Al-mator artinya ada yang bisa tahu? Angkat tangan. Mungkin ada yang pernah sudah paham. Baik. Belum ada ya? Bandar. Al-mator toknya panjang artinya adalah bandara. Artinya bandara. Tapi kalau al-mator pendek artinya hujan. Nah, ini bahasa Arab seperti itu. Beda satu huruf saja, bukan beda satu huruf, bahkan hanya beda pengucapan. Al-mator sama al-mator. Uridu ilal mator, salah. Aku mau ke hujan, salah. Tapi uridu ilal mator, aku mau ke bandara misalkan. Mator sekali lagi dengan toknya dikasih alif atau panjang, artinya bandara. Berarti fi hayyil mator, di komplek bandara. Di komplek bandara. Ya, ikhwah, sekali lagi jangan mengandalkan hafalan saja ya. Mengandalkan hafalan, iya bagus. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ilmu itu gak bisa hanya dengan faham. Tapi juga harus dengan dihafal. Kemudian lebih tinggi lagi kata Imam Syafi'i, ilmu itu nggak hanya sekedar yang dihafal, tapi apa? Yang bermanfaat. Itulah level-level ilmu. Maka difahami, dihafal, yang bermanfaat itulah semua level-level ilmu yang bermanfaat. Maka jangan sampai kita hanya mengandalkan satu keterangan dari saya saja, tapi bisa ditulis atau bisa dicatat di HP-nya atau di bukunya. Baik ya, ikhwah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Ahmad afwan. Hasan tadi berkata ya, askun fi hayyil matar. Aku tinggal atau aku sedang tinggal di komplek bandara. Wa aina taskunu anta? Ganti nanya ini Hasan. Wa aina dan di mana taskun kamu tempat tinggal anta, kamu sebagai takkid saja ya. Anta ini sebagai takkid. Wa aina taskun cukup sebetulnya. Tapi wa aina taskun anta untuk takkid artinya apa? Penekanan. Di mana tempat tinggal kamu? Nah, seperti itu kurang lebihnya.
Ahmad menjawab, askun fi hayyi al-jami'ah. Hayyi sudah tadi, artinya adalah komplek. Askun juga sudah, artinya aku tinggal. Fi hayyil jami'ah, artinya jami'ah adalah universitas. Maksudnya apa? Kampus. Dia tinggal kampus, bisa juga. Atau bisa diartikan dengan universitas, atau diartikan dengan apa? Kampus. Maksudnya bagaimana? Tinggal di komplek kampus. Apa maksudnya di sini? Ya mungkin kanan kirinya kampus atau dekat dengan kampus. Jadi kalau di Jamiah Islamiyah di Madinah itu memang ada. Jadi ada kompleks, kemudian sebelahnya saja itu sudah kampus Jamiah Islamiyah. Sudah Jamiah Islamiyah. Itu di antara Jamiah. Baik, selanjutnya Hasan bertanya, hal taskun fi bait? Apakah kamu tinggal di dalam rumah? Bait, rumah? Ahmad menjawab, na'am, askun fi baitin. Askun fi baitin. Aku tinggal di rumah. Wa hal taskun fi bait? Ahmad ganti nanya ke Hasan, apakah kamu tinggal dalam rumah? Hasan menjawab, la, askun fi syaqqah. Askun fi syaqqah. Syaqqah itu bisa dibaca dengan syaqqah, bisa dengan syuqqah. Syaknya di sukun. Afan. Syaknya di dhammah. Shinnya di dhammah. Syuqqah. Dan syuqqah ini yang paling banyak dikatakan oleh orang-orang Arab, khususnya di Madinah ataupun di Saudi Arabia. Kalau syaqqah juga benar insya Allah, akan tapi seringnya orang Arab ngomongnya apa? Syuqqah. Syuqqah. Apa artinya syuqqah? Ada yang tahu? Fadhal. Sambil buka kamus nggak apa-apa. Masya Allah. Ambil anak jeda dulu. Baik, belum ada yang tanya soalnya. Syuqqah artinya adalah apartemen. Ya kalau di kita mungkin di desa ya kontrakan lah, masuk ke syuqqah sebetulnya. Apartemen. Cuman kalau di orang-orang Arab ataupun kalangan Arab itu jarang ngomongin syuqqah itu kecuali dengan apartemen yang mewah atau bagus lah. Karena di sana memang jarang ada kontrakan yang tidak layak. Karena memang dilarang oleh negara. Baik, syuqqah artinya apa? Apartemen. Kalau bait, rumah, apa bedanya apartemen dengan rumah? Ya insya Allah kalau rumah ya milik sendiri berarti kan. Tapi kalau apartemen ya mungkin nyewa, mungkin dia memang penghuni di situ. Kan ada tuh apartemen yang mungkin bertingkat dan lain sebagainya, kan itu apartemen. Tapi kalau rumah ya sendiri, mungkin di komplek perumahan dan lain sebagainya. Tayyib, Ahmad lanjut bertanya, ma raqmu syaqqatika? Nah, ini ada yang masih ingat, harusnya ingat. Kalau nggak ingat di murojaah. Dua kalimat di pertama harus berharakatnya dhammah. Tidak boleh tanwin, tidak boleh fathah, tapi harus apa? Dhammah. Kemudian apa yang kedua? Di huruf ataupun di kalimat terakhirnya diharakati kasrah. Raqmu syaqqatika. Bukan raqmu syaqqatuka. Contoh lagi, pulpennya Ahmad, qalamu Ahmadin. Contoh lagi, rumahnya Ahmad, baitu Ahmadin. Tidak boleh baita Ahmadin, atau dulu pernah contohkan bagaimana ya, pagar rumah, suru baitin. Nah, suru baitin dan seterusnya. Maka dua kalimat dijadikan satu atau dalam bahasa Arabnya idhofah. Maka apa? Yang pertama kalimatnya harus di dhammah, yang kedua harus di kasrah ataupun dijarkan. Baik. Ma raqam, raqam artinya nomor. Ma artinya apa? Ma artinya apa? Baik. Di sini mumpung kita membahas ma itu artinya apa? Untuk li ghairi aqil. Ini harus kita sedikit-sedikit pakai bahasa Arab ya, biar tahu. Li ghairi al-aqil itu ma. Ma artinya pertanyaan untuk yang tidak memiliki akal. Saya ulang lagi. Ma artinya pertanyaan untuk yang tidak memiliki akal. Seperti apa? Siapa namamu? Nah, kalau di kita kan siapa. Tapi di situ nama nggak punya akal. Berarti apa? Ma ismuka atau masmuk, sama semuanya ya. Tinggal diwasolkan atau tidak. Masmuka, misalkan siapa namamu, nggak boleh menggunakan man. Apa artinya man? Siapa? Siapanya di sini itu bagi yang memiliki akal.
Beda siapa dalam bahasa Arab sama siapa dalam bahasa Indonesia beda. Kalau siapa dalam bahasa Indonesia semuanya sama. Mau yang punya akal, mau yang tidak punya akal, pakai siapa. Kayak namamu siapa, pakai siapa. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Jangan disamakan ya. Saya ulangi lagi. Kalau ma artinya apa? Kalau man, ini saya tulis di sini ya, semoga terlihat. Kalau man artinya siapa? Pertanyaan bagi yang memiliki akal. Contoh, man hada, siapa ini? Dia sambil nunjuk ke anak kita misalkan. Oh, ini anakku. Pakai man. Man hada, siapa ini? Tapi kalau dia sambil nunjuk di pulpen misalkan, nggak boleh. Man hada, tadi apa? Ma hada, tanya apa ini? Oh, ini pulpen. Hada qalamun. Nggak boleh ketika tanya tentang yang tidak berakal menggunakan man, tidak boleh. Baik. Nah, di sini saya ulangi lagi. Artinya marokmu sukotika, berapa atau apa. Nah, itu harus fleksibel aja. Kalau kita pakai rokem kan nomor ya. Nomor ya kita nggak mungkin lah apa. Tapi berapa. Sama. Itu sama. Kalau di Indonesia mungkin beda. Kan ma artinya apa? Iya, kalau di Indonesia kita makanya sering para ulama lughah atau orang-orang yang memiliki keilmuan dalam bahasa, nggak bisa bahasa Indonesia itu diterjemahkan plek seperti Arab. Sama Arab cuman plek dengan Indonesia nggak bisa. Harus melihat apa? Mafhumul makna, pahamnya makna. Marok musyaqqatika, berapa? Nah, kenapa nggak pakai kam? Itu nanti beda lagi. Intinya pakai ma. Karena apa? Pertanyaan. Marok musyaqqatika, berapa atau apa nomor apartemenmu? Hasan khamsah. Ini ada angka 5. Khamsah. Wa maraqmu baitika, dan berapa nomor rumahmu? Ahmad 9. Nah, ini kalau di perkotaan ada nomor ya. Kalau di kita mungkin di desa nggak ada nomornya. Tapi kalau di kota mungkin pasti sudah ada nomornya. Baik. Ini di antara cara penggunaan ataupun pembicaraan tentang fi'il mudhari. Bisa dilihat ini belum ada fi'il madhinya. Masih fi'il mudhari. Maka insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita akan membahas fi'il madhi di kemudian hari. Kita fokus ke fi'il mudhari terlebih dahulu. Baik. Raqam itu adalah nomor. Jadi kalau nomor HP tinggal digabung saja. Raqmu al-jawwal. Raqmu al-jawwal. Nomor HP. Kemudian misalkan dalam bahasa Arabnya pulsa, ini sambil sedikit nambah kaidah ya, adalah rosidun, pakai sod, bukan pakai afwan, ini kurang jelas. Rosidun, pakai sod seperti ini, rosidun. Artinya apa? Pulsa. Maka misalkan kita nanya tentang pulsa listrik atau dengan pulsa HP, maka apa? Dengan rosid. Ma raqmu rosidika, berapa nomor pulsamu misalkan. Maka kaidahnya sama dengan di awal. Tapi ikhwah barakallahu fikum, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Baitun, ini sudah ada. Baitun artinya adalah apa? Rumah. Syaqqah artinya adalah apartemen atau kontrakan. Raqmun artinya nomor. Hai artinya komplek. Yaskun artinya dia tinggal. La artinya tidak. Al-matar, bandara. Al-jami'ah, kampus ataupun universitas. Kemudian seterusnya. Baik, kita akan masuk ke percakapan yang berikutnya, yang nomor 2. Tapi Anda butuh 2 orang selain yang sudah baca tadi. Tafadhol, bisa angkat tangannya. Al-mustajir dan al-muajir. Tafadhol. Baik, Mas Niko, satu lagi. Dengan siapa ya, Ikhwah? Mas Niko sudah siap? Baik, dengan Mas Franky Burhan. Tafadhol. Mas Niko al-mustajir, Mas Franky Burhan al-muajir. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau beliau berdua membaca, al-mustajir artinya orang yang mau nyewa. Al-mustajir orang yang nyewa, kurang lebih gitulah. Al-muajir orang yang menyewakan. Berarti al-muajir yang punya kontrakan. Al-mustajir berarti orang yang mau ngontrak. Baik, fadhal Mas Niko dan Mas Franky.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqa min fadlika. Ya. Ladaina syaqqatu jamilah. Baik. Kam khurfatan fi syaqqah. Baik. Fi syaqqati khamsu gurafin. Baik. Fi aydaw rin syaqqah. Baik. Asyaqqatu fi dawri khamisin. Baik. Fi dawril khamisi. Nah. Sini tanwin kelihatan. Uridu musahada syaqqah. Baik. Tafdil udkhul Tafaddal. tafaddal. Astagfirullah. Tafaddal udkhul hadha babus syaqqah. Baik. Hadihi syaqqah jamilah. Baik. Mumtaz, Masya Allah. Baik. Al-mustajir orang yang menyewa mengucapkan salam, kemudian muajir orang yang menyewakan, yang punya kontrakan juga menjawab salamnya. Mustajir berbicara uridu. Nah, ini masuk ke kalimat fi'il lagi. Fi'il mudhari. Dari arada yuridu. Kita fokus ke yuridu terlebih dahulu ya. Jangan ke yang lainnya. Karena ini kalau ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Kita fokus ke fi'il mudhari terlebih dahulu. Yuridu artinya arada yuridu artinya menginginkan. Arada yuridu artinya apa? Menginginkan. Yuridu artinya dia menginginkan. Berarti kalau aku menginginkan, uridu diganti dengan hamzah. Yang kemarin sudah Anda kasih kaidahnya. Kalau menginginkan, kamu menginginkan atau kamu mau, arada tapi sekali lagi menginginkan atau mau sama ya ikhwah ya. Jangan terlalu kaku dengan bahasa terjemahannya. Baik. Arada yuridu artinya apa? Menginginkan atau mau. Itu kalau kamu mau atau kamu menginginkan berarti apa? Turidu. Turidu. Tapi kalau untuk aku berarti uridu. Baik. Mustajir orang yang mau ngontrak atau mau nyewa apartemen. Uridu syaqqah. Aku menginginkan apartemen. Nah, min fadlik. Ini min fadlik itu adalah kalimat penghormatan. Min fadlik artinya apa? Dari ataupun dengan kehormatanmu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita bisa dikatakan seperti ini. Permisi, saya mau menginginkan kontrakan. Atau ya kalau setiap bahasa beda-beda lah. Kalau bahasa Indonesia mungkin permisi, mungkin mohon maaf, mungkin kalau bahasa Jawanya mungkin ngapunten, lepate dan lain sebagainya. Itu min fadlik kalau dalam bahasa Arab. Jadi misalkan min fadlik a'tini alma. Mohon maaf kalau boleh aku minta airnya misalkan. Nah, maka sekali lagi min fadlik itu artinya bisa permisi, bisa mohon maaf, atau bisa kalau dalam bahasa Jawanya itu bahasa Sundanya punten. Nah, ya seperti itu kurang lebihnya. Min fadlik ya. Semoga tergambar. Terdengar suaranya Mas Budi ya? Terdengar Ustaz. Nah, semoga tergambar artinya min fadlik. Jadi kalau kita menginginkan suatu mohon maaf, permisi, punten, ngapunten dan sejenisnya, mungkin bahasa yang lainnya bahasa Komering juga beda lagi, mungkin bahasa lainnya beda lagi, maka artinya apa? Min fadlik. Aku menginginkan suqah min fadlik. Nah, tayyib. Al-muajir orang yang menyewa, orang yang menyewakan berkata, ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina. Dalam bahasa Arab, ya sahabat ya ikhwah, barakallahu fikum, bisa diingat dan ditulis mungkin ya, seperti arada yuridu tadi sudah kita tuliskan, semoga antum bisa mencatatnya, artinya menginginkan atau mau ya. Tadi sebelumnya sakana yaskunu, artinya tempat tinggal dan lain sebagainya. Sekarang ladaina
Ladaina dari kata lada. Kalau untuk kita, ladaina. Kalau untuk saya, sama. Seperti di kaidah yang awal. Ditambah apa? Ya dan sukun. Ya disukun. Misalkan, polpenku. Berarti apa? Kolami. Kemudian polpen kita. Kolamuna. Polpenmu. Kolamuka. Tambah dengan apa? Ka di akhirnya. Tambah dengan ya sukun di akhirnya ketika untuk saya. Sama. Ladaina dari lada. Apa kemudian? Kalau menginginkan untuk saya, ladai. Atau ladaiya juga boleh. Kalau diwasolkan. Ladaiya juga boleh. Artinya apa? Saya memiliki. Lada artinya apa? Memiliki. Lada artinya memiliki. Tayyib. Berhubung di sini yang memiliki kontrakan menginginkan untuk kita, berarti ladaina. Ditambah dengan na. Sama kayak pulpen. Kalau mungkin ngikutin dari awal ya. Barakallahu fikum ya ikhwah semuanya. Kalau mungkin mengikuti dari awal, kaidah-kaidah sebelumnya sudah kita sampaikan ya. Untuk kita tambah dengan nun di akhirnya. Kitab kita, kitabuna, laptop kita, hasubuna, laptopku, hasubi. Maka sama di sini. Kalau untuk kami memiliki ladaina. Syaqqah, apartemen, jamilah, yang bagus. Jamilah artinya yang bagus. Baik. Jamilah artinya bagus. Nah, di sini aslinya jamilah, jamilun. Jamilah aslinya apa? Jamilun. Berhubung di sini syaqqa ada tak marbutahnya yang menunjukkan kalau dalam bahasa Arabnya muannas. Ya. Ada tak marbutahnya dalam kalimat isim namanya muannas, perempuan, maka harus selaras. Yaitu apa? Jamilah, bagus. Tapi kalau misalkan bukan syaqqah, ladaina baitun jamilun, kami memiliki rumah yang bagus. Rumah bukan muannas, yaitu mudzakkar, baitun. Maka tidak boleh jamilatun, tapi apa? Jamilun. Seperti itu ya ikhwah. Barakallahu fikum. Artinya jamilatun lah bagus. Mustajir, orang yang menyewa mengatakan kam. Kam artinya berapa? Kam artinya berapa? Kalau bikam dengan berapa? Atau misalkan kita tanya harganya ini berapa? Berarti bikam dengan berapa? Kan kita sudah ya, jangan bingung ikhwah ya. Barakallahu fikum. Ana sedikit memberikan latihan kepada antum untuk menyusun kata atau merangkai kata. Kan seperti bi, min, ila, fi kan sudah kita bahas ya, atau sering kita lakukan atau kita sampaikan. Maka kalau bi dengan fi, di, ila, ke, min, dari, dan seterusnya. Nah kalau kam berapa? Hurfatan. Berapa hurfah? Ada yang masih ingat tempatnya hurfah? Padahal angkat tangan yang masih ingat. Kamar. Baik, kamar. Kam hurfatan, berapa kamar? Fi syaqqah, di apartemennya. Berapa kamar? Fi syaqqah, di apartemennya. Penyewa ataupun maafan, yang menyewakan menjawab fi syaqqah khamsu ghuraf. Nah, di apartemen khams, berapa khams? 5. Ghuraf artinya apa? Kamar-kamar. Inilah yang dimaksud dengan jamak. Kalau saya dulu waktu di awal ya, kalau ada yang masih ingat di bukunya, saya istilahkan dengan jim, yang artinya apa? Jamak. Apa artinya di sini ghuraf? Sama seperti kamar. Tapi apa bedanya? Kalau ghurfah artinya untuk satu kamar saja. Tapi kalau 5 kamar, kalau dikitakan tinggal digabung. Mobil, mobil, mobil. Kamar, kamar, kamar. Rumah, rumah, rumah. Itu artinya banyak. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh. Ghurfah, ghurfah, ghurfah. Nggak boleh. Sayarah, sayarah, sayarah. Nggak boleh. Tapi apa? Ada bahasa lagi yang namanya apa? Jamak. Kalau satu artinya mufrad. Semoga diingat. Kalau satu artinya mufrad. Kalau jamak itu artinya apa? Banyak. Khamsu ghurafin. Nah ini bagaimana tahunya? Dari kamus. Kalau antum bisa melihat, misalkan qalamun, jamaknya aqlamun. Nanti di kamus yang mungkin sebagian antum ada yang sudah beli,
yang nahwa suraya itu. Nah, itu diantaranya apa? Cara menggunakannya seperti itu. Kapan? Ketika menunjukkan arti yang banyak. Tayyib, al-mustajir lanjut. Fi ayyi daurin syaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi di. Sudah ya? Ay di mana? Ay ini bisa dilihat dengan di mana dan bisa dilihat dengan apa. Karena kenapa kok nggak pakai ma lagi? Beda. Di sini yang menunjukkan apa? Pertanyaan yang menunjukkan suatu tempat itu dengan ai. Saya ulangi lagi. Pertanyaan yang menunjukkan suatu tempat menggunakan ai. Dari apa? Dari aina sebetulnya. Ayyuhada, ai apa? Apa ini yang menunjukkan dengan apa? Beda dengan ma. Kalau ma tadi pertanyaan yang secara umum tapi dia tidak memiliki akal. Kalau ai itu pertanyaan yang suatu menunjukkan apa? Tempat. Contohnya fi ayyi daurin. Fi di. Daur lantai. Da'ai apa? Berarti di lantai apa apartemennya? Fi ayyi daurin syuqqah. Di lantai apa atau di lantai berapa apartemennya? Muajir menjawab, asyuqqah fi dauril khamis. Apartemen di lantai 5. Daur artinya lantai. Daur artinya lantai. Ai artinya apa? Bisa dengan ai, bisa dengan ma. Akan tapi kalau ai itu lebih ke tempat atau lebih ke sesuatu yang lebih umum. Tapi kalau ma untuk khusus yang tidak berakal. Itu saya ulangi lagi. Baik, selanjutnya al-mustajir uridu musyahadah asyaqqah. Uridu tadi sudah. Aku menginginkan atau aku mau. Musyahadah artinya melihat atau bisa menyaksikan. Tapi di sini lebih mudah melihat. Asyaqqah. Musyahadah artinya apa? Melihat atau nonton. Maka kalau nonton itu seringnya apa? Musyahadah. Nonton film, musyahadatul aflam, nonton lomba, musyahadatul musabaqah, dan seterusnya. Musyahadah lebih ke melihat atau juga bisa datang dengan nonton. Asyaqqah sudah. Al-muajir menjelaskan ataupun yang penyewanya. Tafadhol. Tafadhol sudah kita tahu ya. Silahkan. Udkhul. Nah, di sini sudah masuk di fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Ada yang sudah membaca di PDF yang lalu sudah kita kirimkan? Perintah. 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 Udkhul artinya masuklah. Perintah itu apa? Kalimat yang menunjukkan perintah. Nulislah, masuklah, lihatlah, berdirilah. Intinya apa? Ada kalimat perintahnya. Nah, udkhul kalimat perintah atau fi'il amr dari masuk dari dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu, udkhul masuklah. Berarti kalau kamu sedang masuk tadkhulu. Aku sedang masuk adkhulu. Kamu dia sedang masuk yadkhulu dan seterusnya. Tapi untuk fi'il amrnya udkhul. Berarti insyaallah taala di teman-teman berikutnya nanti akan ana share untuk fi'il amr terlebih dahulu sebelum fi'il madhi. Kenapa? Karena di sini sudah menunjukkan fi'il amr, itu berarti fi'il amr didahulukan. Ada babus syuqqah, ini pintu apartemennya. Ada babus syuqqati. Nah, dua kalimat jadikan satu. Pintu syuqqah, pintu apartemen. Babu syuqqati atau syaqqati sama. Gak boleh baba syaqqati. Gak boleh baba syaqqatu. Babu syaqqati. Hadihi syaqqah jamilah. Ini adalah apa? Apartemen yang sangat indah, sangat bagus, sangat bagus ataupun indah. Baik, ini ya ikhwah di antara cara menyusun kalimat yang mana pada intinya apa? Satu yang telah saya sampaikan di awal, kosakata diperbanyak. Itu kuncinya bahasa Arab. Yang kedua, hafal kaidah. Kaidah yang kayak kemarin, ta, na, ya, nun, dan seterusnya.
kapan menggabungkan dengan hu, kapan dengan ha, kapan dengan nun. Misalkan nuridu, berarti apa artinya nuridu? Kami mau, dan seterusnya. Tapi kalau tanpa itu hanya hafal kosakata, bingung. Tapi kalau hafal kosakata plus tahu kaidah, lebih-lebih dipraktekkan setiap hari, walaupun mungkin sepertinya belum mungkin ya kalau di lingkungan di umum ya. Tapi kalau mungkin lingkungan di pesantren dan lain sebagainya, sangat memungkinkan untuk apa? Dipraktekkan setiap hari, itu akan mengasah. Maka tidak heran, banyak mungkin bahkan TKI pun ada banyak. TKI, orang yang nggak bisa ngaji Al-Quran, tapi bisa bahasa Arab di Saudi sana. Banyak. Kenapa? Saking seringnya mendengar, mengikuti, dan mengikuti. Walaupun dia mungkin nggak tahu Arabnya bagaimana, nggak tahu tulisannya bagaimana, yang penting uridu artinya aku menginginkan. Turidu, kamu mau, selesai. Seperti itu. Maka apakah ada orang Arab nggak bisa baca Quran? Banyak, masih ada. Karena apa? Itu tadi. Jadi bahasa Arab itu memang bahasa kayak kita sehari-harian. Kalau kita ibaratnya, apakah ada orang Indonesia bisa bahasa Indonesia tapi nggak bisa membaca bahasa Indonesia? Kan banyak. Maka itu diantara apa? Gambarannya seperti itu. Insya Allah Ta'ala, dulu ada sedikit kisah atau cerita lah kurang lebihnya. Waktu kita di kampus diminta untuk buat presentasi masalah bahasa Arab. Maka ada salah satu mahasiswa mempresentasikan bahasa Arabnya dengan apa? Sedikit memberikan gambaran. Orang Arab itu bisa ngomong Arab mudah. Karena apa? Memang dari kecil seperti itu. Apalagi ngomong Al-Quran sangat mudah sebetulnya, baca Al-Quran sangat mudah. Tapi apa? Kalau orang selain Arab seperti kita orang Indonesia pengen bahasa Arab, pengen baca Al-Quran, belajar dulu dari kecil, dari huruf hijaiyahnya, dari cara pengucapannya, dari kosakatanya dan seterusnya. Maka insya Allah Ta'ala pahalanya lebih banyak sebetulnya orang-orang yang selain orang Arab mempelajari bahasa Arab. Dan ulama banyak yang bukan dari orang Arab tapi menjadi ulama besar, ulama sunnah besar. Di antaranya kalau zaman sekarang Syekh Albani rahimahullah Ta'ala, dari Albania beliau. Tapi apa? Banyak para masyayikh, Syekh Abdul Razak itu muridnya beliau. Bapaknya Syekh Abdul Razak, muridnya Syekh Albani, dan lain sebagainya. Kalau dulu ulama zaman dulu banyak seperti Imam Bukhari dari Bukhara, bukan orang Arab. Maka apa? Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar bahasa Arab untuk memperdalam ilmu agama. Maka kata para ulama, aib seorang pendakwah ataupun seorang penyampaikan ilmu, tapi apa bahasa Arabnya tidak bisa. Baik, kita coba sekian insya Allah ya ikhwah. Sebelum kita tutup, ya soalnya suaranya sudah lumayan habis ini. Semoga Allah mudahkan lagi untuk bisa bertemu kembali. Tapi sebelum anak tutup, anak akan mengajukan pertanyaan kepada antum, perihal kosakata yang telah kita pelajari kemarin untuk menyusun kata-kata. Silakan dipersiapkan. Baik. Sebentar, anak buka terlebih dahulu kosakatanya. Bahasa Arabnya kertas. Ada yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Bahasa Arab yang kertas. Baik, betul Pak Didi? Warokoh, Ustaz. Warokoh, mumtaz. Bisa dengan warokoh atau bisa dengan warokun. Sama ya ikhwah ya? Sama. Kalau yang dituliskan warokun, itu juga benar. Warokoh juga. Baik Pak Didi, untuk kertas kita. Berarti bagaimana bahasa Arabnya Pak Didi? Warokuna, Ustaz. Warokuna atau warokotuna. Baik, mumtaz. Tadi kalau antum sebutkan dengan warokoh, berarti apa? Warokotuna. Kan tak marbutoh kalau dihidupkan menjadi tak. Ya, tak marbutoh. Kalau sukun, dia hak. Jadi kalau hidup menjadi tak. Ya. Tapi kalau warokun juga boleh. Warokuna. Baik. Berikutnya, buah apel. Ada yang masih ingat? Bisa angkat tangannya? Selain Pak Didi ya, insya Allah Pak Didi sudah ini jawab. Tufahun. Nah, Tufahun.
Tufahun. Mumtaz. Kalau apelku berarti Tufah. Tufah. gimana Mas Agus? Tinggal ditambahin apa? Ya sukun. Berarti Tufah. Tufahu. saya Ya sukun ya. Tufahwi. tufahi. Tufahi, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, huruf akhirnya tinggal ikut dikasrohkan. Karena kan nggak mungkin kalau ya sukun tufahai, ya nggak mungkin kan, nggak ada. Tapi apa? Dikasrohkan tufahi. Tufah. Kalau apel kita Tufah. Apel kita. Baik. Ada yang bisa bantu jawab? Angkat tangannya, Tafadhol. Apel Tafadhol, kita. Ikhwah. Ada yang bisa bantu jawab? Baik, Pak Pergaganda, Tafadhol, Pak Pergaganda. Tufah. Kita. Nah, bisa diulangi? Tufah. Tufahuna. Nah, mumtaz, tufahuna. Baik, berikutnya. Ada yang masih ingat apa bahasa Arabnya toko? Angkat tangannya, Fadhol. Toko, nah, Pak Pergaganda. Dukanun. Dukanun, mumtaz. Kafnya tasdid, Pak ya. Kafnya di tasdid. Kalau menginginkan toko dia, berarti Dukanuhu. mumtaz, dukanuhu. Kalau menginginkan toko saya, Dukani. dukani. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Mungkin yang lainnya masih sedikit faham atau belum faham sama sekali ketika mendengarkan teman-teman kita muroja. Semoga tambah ingat ya ikhwah ya. Bagaimana menambah ya sukun ini. Oke, mumtaz, Pak Gatot. Baik, berikutnya ada yang masih ingat bahasa Arabnya gula? Betul? Betul, Mas Budi? Sukarun. Sukarun, mumtaz. Baik, saya menginginkan gini. Bahasa Arabnya roti khubsun. Roti ini manis. Atau roti ini ada gulanya. Nah, gula ya. Nah. Betul? Hadza khubsun Sukarun. sukarun. Baik. Kalau menginginkan gula saya berarti Sukari. baik, mumtaz. Sukari. Artinya sukari itu apa? Gulaku. Baik. Ada yang masih ingat dengan ayam jago? Angkat tangannya. Yang belum jawab, tafadhol. Pak Triyono, tafadhol. Daikun. Dikun, bukan daikun, tapi dikun. Baik. Artinya apa? Ayam jago. Apa beda dengan dajjaj? Nanti kalau dajjaj itu adalah ayam selain jago yang mungkin potong dan lain sebagainya. Tapi kalau ayam jago, dikun. Jamaknya adyakun. Baik. Misalkan seperti ini. Ini ayam jago yang bagus. Bagaimana bahasa Arabnya? Hada dikun jamilun. Mumtaz. Hada dikun jamilun. Baik, kemudian 4 ayam jago, berarti bagaimana? Arba'u Baik. adiyakun. Arba'u adiyakin. Arba'u adiyakin, mumtaz. Harakat akhirnya di kasrah. Arba'u adiyakin, bukan adiyakun. Kenapa? Karena adalah susunan idhofah. Baik. Barakallahu fikum. Baik, yang belum menjawab 2 lagi mungkin. Bahasa Arabnya kunci. Tafadhol yang belum jawab.
Mas Musa Firmin. Kuflun Ustaz. Nah, kalau kufrun tuh gembok, Oh, gembok ya. bukan kunci. Kalau kunci adalah Mafatihun. Miftahun. Tayyib. Siapa yang mau jawab? Miftahun Ustaz. Miftahun. Tayyib, Pak Didi. Barakallahu fikum. Baik, Mas Musa dulu, Din. Bagaimana ketika menginginkan saya begini? 3 kunci. Berarti bagaimana bahasa Arabnya? Salasa miftahun. Nah, kalau jamaknya bagaimana? Belum dilihat di bukunya atau di gambar yang anak kirim. Coba dilihat dulu. Belum Ustaz. Mafatihun. Thalathu mafatihi. Jadi harokatnya di akhir di asraf. Thalathu mafatihi, bukan miftahun lagi. Kenapa? Kalau lebih 3 ke atas, bukan hanya lebih, 3 ke atas menggunakan jamak. Baik, terakhir, ada yang tahu bahasa Arabnya ranjang? Betul yang belum jawab? Asirotun. Mas Fazli, betul? Asirotun. Nah, itu Itu jamaknya. jamak ya. Sarirun. Ya? Sarirun. Baik. Baik. Siapa yang siap untuk ditanya? Baik, betul? Mas Fazli siap insyaallah ya? Nyimak dulu lah, Tat. Ayo, aduh. Baik, Mas Niko siap insyaallah ya? Nah, Ustaz. Baik. Ini ranjangku. Nah, betul. Ini ranjang. Betul, Mas Niko. Ada sarirun. Nah, ini ranjangku. Berarti apa kira-kira yang salah? Ranjangku, kuku. Berarti apa? Sariri, Ustaz. Ada sariri. Ini jangan sampai lupa kaidahnya. Baik. Apakah ini ranjangmu? Berarti bagaimana? Apakah bahasa Arabnya apa? Apakah? Kemarin sudah? Hal Hal hada syarirotin. sarirun ditambah dengan kamu berarti apa? Sariruka, Ustaz. Sariruka. Iya betul. Jangan ragu. Ada Betul itu. sariruka. Hal hada sariruka. Naam, ini ranjangku. Naam, ini ranjangku. Aku memiliki 3 ranjang. Tadi memiliki apa? Atau aku punya? Tadi bahasa Arabnya apa? Lada. Berarti kalau saya ladayya. Ladayya. Saya memiliki 3 ranjang. Berarti bagaimana? Ladayya salasa. Ladayya salasu. Jamaknya bagaimana jamaknya? Asrori, Ustaz ya. Asriri. Jamak dari asirratun. Berarti salasu asirratin. Asirra artinya apa? Ranjang, tapi untuk jamak. Apa itu jamak? Anda ulangi lagi. Jamak adalah kata yang menunjukkan lebih dari 3 ke atas. 3, 4 itu pakai jamak. Maka kalau di kita misalkan ranjang, selesai. Anda ulangi lagi ya. Rumah, selesai. Artinya banyak. Bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Contoh, baitun. Jamaknya apa? Buyutun. Beda. Nggak boleh. Baitun. Nggak boleh. Kolamun artinya pulpen. Pulpennya banyak, kolamun. Nggak boleh. Maka apa? Kolamun ada aklamun. Bagaimana caranya? Tetap dihafal. Nah, itu. Maka apa? Dihafal. Baik, ikhwah. Barakallahu fikum. Mungkin belum semuanya ditanya ya. Tapi insyaallah ta'ala sambil menyimak, insyaallah bisa mendapatkan ilmu juga. Biarlah. Mungkin Anda cukupkan sekian dulu karena sudah mulai habis suaranya. Semoga Allah memberikan kesehatan semuanya, kelancaran, dan Allah berkahi dan bermanfaat. Semoga kita tetap istiqomah. Ini alhamdulillah sudah lumayan 15
Baik, kita ada kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safadillah Ustaz. Amin. Amin. Insyaallah.